Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Parenting Sunnah TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan kemudahan, juga bimbingan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari member grup Parenting Sunnah. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama ada dari grup ke 180 Parenting Sunnah dari Bu Sefti. Assalamualaikum. Ummah mau tanya, sebetulnya apakah baik untuk menekan anak karena tuntutan hafalan di sekolah? Baru selesai hafalan Al-Quran, datang lagi hafalan hadis. Baguskah untuk anak usia 7 tahun? Apakah akan menjadi tekanan untuk dia dan menjadi problem di kemudian hari? Tolong pencerahannya ya Ustadz. Na'am, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayah dan bunda, ibu bapak sekalian, abi dan ummi, abah dan ummah, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Na'am, bahwa memberikan pelajaran hafalan kepada anak usia 7 tahun adalah hal yang sangat positif, hal yang sangat baik, karena ini di usia yang masa emas mereka, golden age, masa keemasan mereka. Mereka memang harusnya diberikan waktu banyak untuk lebih banyak menghafal ketimbang materi-materi yang sifatnya adalah seperti istilahnya hal yang lainnya yang sifatnya mungkin kurang tepat untuknya. Tapi kita akan justru memberikan kepada anak-anak usia sekian lebih banyak pada menghafal, karena masa kecil adalah masa yang terbaik untuk mereka menghafal, belajar dan belajar. Maka mereka biasakan justru di sini untuk menghafal. Datang hafalan lagi, mungkin dia seakan-akan jemu. Gini karena mungkin belum mengikuti saja ya dengan sistem yang ada, belum mengikuti dan belum istilahnya enjoy dengan apa yang ada. Tapi sebenarnya memang seakan-akan ini paksaan ya, perlu paksaan ya, tapi awalnya terpaksa ya, dia pun menjalannya dengan terpaksa, tapi lama-lama akan jadi biasa. Ini dalam kaidah pendidikan seperti ini, bahwa kita mendidik memang harus ada yang harus dipaksakan. Sesuatu yang di dalam zona nyaman, sesuatu yang kita merasa aman-aman saja, anak kita merasa enjoy saja, kadang perlu kita paksakan dalam hal yang mungkin itu seakan-akan tidak nyaman baginya, tetapi akan tahu anak itu manfaatnya nanti kelak. Seperti kita lah, yang dewasa saja, dalam hal-hal tertentu kadang kita tidak merasa nyaman dengan apa yang terjadi, dengan apa istilahnya, sesuatu yang ditekankan kepada kita, tapi sejatinya kita akan baru sadari bahwa itu bermanfaat bagi kita. Anak mesti mungkin belum bisa mengambil hikmah seperti itu, tapi dia akan belajar nantinya dan akan tahu. Nah, tidak masalah, insya Allah ya. Oleh karenanya contoh sholat saja, sholat kan diperintahkan sejak usia 7 tahun ya. Mungkin bagi anak, lah saya kan belum berdosa, saya juga belum tercatat sebagai belum dibebani dengan syariat. Kalau anak misalkan kritis ya, anak yang usia segini tahu bahwa pelajaran masuk mungkin ya, bahwa dia belum diperintahkan seperti ini dan seperti ini, lalu dia bisa protes, bisa saja, tetapi tetap bahwa kita harus membiasakan dia sholat 7 tahun ya. Demikian juga dalam hafalan, tidak masalah, hafal Quran, kemudian hadis ya. Makanya kita harus melihat kemampuan anak kita, dia sebenarnya bisa mengikuti atau tidak. Kalau bisa mengikuti, maka memang dia sekolahkan pada sekolah-sekolah yang seperti ini, sehingga dia bisa enjoy dan seterusnya.
Kalau dia memang berkali-kali bahkan bisa ya berantakan, ya tidak bisa menikmati, bahkan bisa jadi ya, yang stres orang tuanya, ya berarti kurangi, mungkin dia tidak sekolah di tempat yang seperti ini, yang mungkin masih umum-umum saja, ya. Tapi asalnya adalah anak seperti ini adalah harusnya bisa. Perlu kita bantu dengan lingkungannya, ya. Carikan teman-teman yang juga menghafal, carikan teman-teman yang biasa menghafal, ya. Dia akan senang nanti. Ajak main ke temannya yang biasa hafalan. Insya Allah mudah, ya. Insya Allah mudah. Carikan guru yang pas untuknya. Biasanya menghafal itu sulit kalau diajari orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya yang kurang sabaran, ya. Nah, ini jadi problem lagi bagi anak. Anaknya jadi juga ikut tidak mood akhirnya, malah memilih ngambek, ya. Memilih untuk menyerah dengan keadaan, menyerah tidak mau menghafal, sudah nilainya mau berapapun terserah, seolah-olah akan begitu. Maka ini perlu mengambil alih hatinya, agar dia mau. Ya, ibu makanya harus baik-baik, harus pandai-pandai dalam memotivasi anak, memberikan simulasi-simulasi tertentu yang anak bisa dan mau untuk termotivasi dalam menghafal. Yang pasti jawabannya bahwa ini penekanan yang tidak masalah, ya, tidak bermasalah, dan bahkan itu masa kemasan bagi mereka yang sudah sepatutnya untuk dioptimalkan dalam hal-hal seperti ini. Apalagi para ulama kita, Masya Allah, mengatakan bahwa manfaat dari menghafal itu nanti di masa tuanya, insya Allah akan jauh dari kepikunan, Masya Allah. Pertanyaan kedua dari grup Parenting Sunnah ke-219 dari Buti Hamah Temanggung. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara belajar ilmu ikhlas dan sabar. Yang pertama, kalau tentang ilmunya, teorinya maksudnya, tentu kita belajar dari ustadz, guru, ya, yang jelas akidahnya benar, lurus, ya, yang mereka benar-benar juga manhajnya benar, ya. Itu kalau yang dimaksud itu. Tapi kalau maksudnya cara mempraktekannya, bagaimana ikhlas, bagaimana sabar, yang saya tangkap dari pertanyaan ini mungkin bukan ikhlas sebenarnya, ingin bertanya tentang ridho dengan sebuah musibah atau keadaan yang sulit, dan juga sabar. Perlu diketahui di sini, ikhlas beda dengan ridho. Ya, ridho itu rela, ridho dengan keadaan. Ya, kalau ikhlas itu berarti beribadah karena Allah, beramal karena Allah, menjalankan ketaatan karena Allah, menerima apapun yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah hanya karena Allah. Bukan artinya menerima tadi. Kalau menerima, rela, itu artinya ridho, bahasa Arabnya, ya, ridho. Ya. Orang bilang sukanya harus tulus, ikhlasian saja, ya, dengan keadaan. Maksudnya adalah relakan atau ridho, ya. Dan ridho ini amalan yang tinggi, amalan yang meski sunnah tetapi lebih utama ketimbang sabar. Derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Sabar itu wajib, ya. Orang dalam kondisi musibah memang wajibnya dia sabar, ya. Tapi kalau dia bisa ridho, Masya Allah, itu lebih hebat lagi, lebih utama lagi, karena berarti dia telah melakukan hal yang di atas kewajiban. Kewajibannya sabar. Makanya kalau orang sabar, ya, masih bisa merasakan deritanya musibah, masih merasakan pahitnya kesulitan hidup. Tapi orang yang ridho, sama-sama ada itu kesulitan hidup, sama-sama ada musibah, tetapi dia menikmatinya. Itu bedanya. Para ulama menerangkan rahasia perbedaan antara ridho dan sabar adalah bahwa sabar itu berarti ketika orang sabar berarti masih merasakan deritanya sebuah musibah, tapi dia bersabar. Kan ini kewajiban baginya. Kemudian orang yang ridho adalah dia legowo dan menerima, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya, tidak terjadi apa-apa dengan musibah yang menimpanya, yang ridho, ya. Makanya Allah katakan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman pada Allah, Allah tunjuki hatinya. Artinya barang siapa yang ridho, ya, ridho dengan musibah yang menimpanya, maka Allah akan tunjuki hatinya, ya. Dan antara ridho dan sabar, seperti kita katakan tadi, wajib adalah
sabar. Setiap musibah yang datang kepada kita wajib untuk kita sabari. Ya. Dan seorang muslim antara syukur dan sabar tidak lepas dari itu. Kadang dia bersyukur, kadang dia bersabar. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Tidak terjadi hal yang demikian kecuali pada diri seorang mukmin. Yakni dia akan selalu syukur dan sabar. Tidak keluar dari itu. In asobatu sarra syakar. Kalau diberi ujian, keluasan hidup, kemudahan, dia bersyukur. Wa in asobatu dharra sabar. Dan kalau diberi ujian atau musibah, ya, kesusahan hidup, dia bersabar. Fakana khairan lah. Pada setiap itu Nabi mengatakan, dan itulah yang terbaik baginya. Ya, yang terbaik baginya. Nah, taib, itu kurang lebih ya. Jadi perdalam lagi bab ini sehingga kita bisa menerima atau ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menjadikan sesuatu terjadi kecuali terkandung hikmah. Meski kita tidak tahu hikmahnya, tetapi kita harus sabar. Sabar menjalani dengan apa yang sedang menimpa kita dan syukur-syukur bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang terjadi pasti yang terbaik. Agar kita ridho, ya. Ikhlas, orang bilang ikhlas, tulus, rela ibaratnya dengan ketentuan yang ada. Bahasa yang tepat adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari grup Parenting Sunnah Akhwat yang kelima dari Ukhti Erna Ari Hastuti di Solo, ya, atau Ibu Erna Ari Hastuti di Solo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak, kita harus mengajari anak sopan dengan orang yang lebih tua. Tetapi bagaimana kasusnya jika orang yang lebih tua nyebelin? Masya Allah. Misalnya kakak dan adik, kakak selalu ngusilin. Atau orang tua lain yang akhlaknya kurang bagus. Kadang anak alasan karena orang lain itu tidak pantas dihormati karena nyebelin. Thayyib. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan orang kepada kita, perilaku buruknya kepada kita itu harusnya tidak menjadikan hati kita kemudian ternoda, terkotori sehingga mengurangi untuk kita berbuat baik kepadanya. Untuk kita tetap respect baik kepadanya. Karena yang terpenting harusnya adalah perintah Allah kepada kita apa, kita jalankan. Apapun kemudian orang berlaku buruk kepada kita, ya jangan dibalas, tidak perlu. Ya, biarkan saja. Ya. Atau mereka mengurangi hak kita, ya biarkan saja. Yang penting kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka. Setelah itu minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita pengen hati kita jernih, hati kita bersih dalam menyikapi seperti itu. Nah, anak juga dibiasakan seperti itu agar dia bersih hatinya. Sehingga meskipun orang mau buruk selamanya kepada kita atau sering buruk kepada kita, kakaknya selalu ngusilin, pokoknya kita adalah selalu untuk berbuat baik kepadanya. Ya. Karena andaikan itu setan dari golongan jin dan manusia, ya. Karena musuh itu kan harusnya setan, ya. Setan, baik setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia. Para ulama kita menerangkan, andaikan itu pun setan, ya, dari golongan manusia, ya, maka cara kita menyikapinya adalah dengan al-urf atau berbuat ma'ruf kepadanya. Ya. Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, berilah pemaafan dan berbuatlah ma'ruf. Yakni perintah untuk kita memaafkan, perintah untuk kita berbuat baik. Intinya di sini, ketika orang, ya, ingin istilahnya berusaha mempraktekkan menghormati yang tua, tetapi dia justru ngelihatnya orang tuanya saja nggak baik sama kita, bagaimana kita akan menghormati kakaknya? Sudah, kita justru akhirnya tidak melakukan kebaikan itu. Kita tidak akan melakukan kema'rufan itu, ya. Tapi kita lihatnya harusnya dia tertua. Mungkin caranya saja yang berubah. Jadi karena dia suka nyebelin, ya menghormatinya mungkin pada batasan-batasan yang tertentu saja. Ya, artinya agar menjadi pelajaran bagi dia bisa mengingat bahwa dia pun salah kalau melakukan itu seperti itu terus. Naam, tidak mengapa. Ya. Tetapi yang lebih baik dari itu, ma'asyiral muslimin, adalah dengan kita menyikapinya seperti tadi, ya. Tetap apa yang menjadi kewajiban kita untuk menunaikan hak yang lebih tua, lakukan.
ya, kewajiban kita tunaikan. Soal kita haknya tidak diberikan, tidak masalah. Ya, jangan terlalu menuntut hak kita. Itu kalau ingin bahagia. Kita akan merdeka, tidak terbebani. Orang mau berbuat apa kepada kita terserah. Ya, yang penting kewajiban kita dari Allah, dari Rasulnya, perintahnya demikian untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, sehingga hati kita jernih, hati kita bersih. Nah, Allah mengingatkan kita untuk berbuat baik pada ibu bapak misalkan. Kita hormati. Meskipun ibu bapak misalkan masih kafir. Selagi memerintahkan dalam perkara yang baik, yang ma'ruf, bukan untuk berbuat kesyirikan atau perintah-perintah lain yang melanggar agama. Andaikan pun mereka memerintahkan dalam hal yang berkaitan dengan kesyirikan yang melanggar agama, kita tidak mentaatinya, tetapi bergauli mereka dengan cara yang baik. Alhasil dari apa yang ada dalam Al-Quran, hadis tentang seperti ini berarti menunjukkan perintah kita untuk berbuat baik, tetap berbuat baik dan berbuat baik. Jangan melihat sisi buruknya. Nah, pertanyaan dari grup 46 Ikhwan, ya, grup parenting sunnah Ikhwan, dari Bapak Iskandar, bagaimana solusi mengatasi anak yang sudah terlanjur malas belajar atau mengaji karena asalnya dia tinggal di rumah keluarganya terlalu dimanjakan sehingga malas. Sering kita singgung ya dalam parenting ini bahwa yang sudah biasa terdidik dengan hal yang buruk atau hal yang negatif, ya, malas atau bahkan perilaku-perilaku buruk, bagaimana cara membiasakannya atau cara mendidiknya? Kita sudah sering sebutkan bahwa caranya tentu ada dengan seolah-olah mengulang kembali, membiasakan kembali, ya, untuk kita biasakan hal-hal baik yang belum dibiasakan sebelumnya. Ya awalnya berat, tentu berat, bagaimana tidak berat? Karena ini sebelumnya tidak dibiasakan, ya. Seolah-olah mulai dari nol. Nah, mulai dari nol, maka itulah yang harus dilakukan. Nabi SAW dalam mendakwai sahabat, itu sahabat tidak semuanya muda, tidak semuanya anak-anak kecil, ya. Tapi sudah usia dewasa, sudah usia balik, sudah usia, mereka adalah orang-orang yang berusia tua ibaratnya, ya. Tapi Nabi SAW bisa merubah mereka. Dengan apa? Membiasakan, mengajarkan, mendiktekan, peneladanan. Berarti apa yang harus dilakukan kita? Sama seperti yang dilakukan Nabi SAW. Sembari senantiasa berdoa kepada Allah. Tentu, ya, karena dakwah Nabi juga demikian, ya, merubah sesuatu yang jelek menjadi baik. Itu dua hal yang perlu dilakukan. Tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu berarti dibersihkan segala yang buruknya. Kalau Nabi berarti menjadikan para sahabat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu, kesyirikannya. Sama, anak-anak kita juga bersihkan dia dari mainan-mainan yang merusak dia, tontonan yang merusak dia. Jadi kalau tadinya bisa nonton TV, TV-nya tidak ada misalkan. Biasanya diberi HP untuk biasa bebas untuk main YouTube dan seterusnya, dikurangi atau bahkan dihindarkan, dikurangi sama sekali, dihilangkan sama sekali. Ya, itu tasfiyah. Keburukan-keburukan selama ini dia kerjakan, tinggalkan dulu. Baru kemudian tarbiyah, berikan ilmunya, berikan kemantapan akidah yang benar, terus sambil. Jadi tasfiyah, tarbiyah. Mohon maaf mungkin bahasa bahasa kasarnya, selama ini karena dia terdidik dengan doktrin-doktrin yang salah, ya, maka dibersihkan segala bentuk keyakinan-keyakinan rusaknya, perbuatan-perbuatan rusaknya, baru kemudian dimasukkan yang benar. Sembari dimasukkan yang benar. Anak kita yang malas juga begitu. Apa yang membuatnya dia malas tadinya? Karena banyak main, kurangi mainnya. Apa yang menjadikan dia malas? Karena biasa nonton TV, TV-nya dikurangi, bahkan mungkin dihilangkan sama sekali, diganti hanya TV-TV sunnah. Sehingga dia mau kemana? Dia akan selalu hidup dengan perubahan. Dia akhirnya juga beradaptasi dengan perubahan yang ada. Demikian ma'asyiral muslimin. Anak yang tadinya mungkin belum masuk pesantren, kemudian dimasukkan pesantren, pasti dalam jiwanya bergejolak besar. Dari kebiasaan-kebiasaan tadinya malas,
tidak pernah cuci piring sendiri, tidak pernah cuci baju sendiri, tidak pernah belajar mandiri, tidak pernah belajar bagaimana menghafal, tapi bisa. Karena sistem ada, mengikuti perubahan, karena dilatih dan terus-menerus berkesinambungan. Demikian di rumah kita, buat seperti pesantren, buat seperti lembaga-lembaga pendidikan Islam. Datangkan ustadz, datangkan guru ngaji, seperti itu ya caranya. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari grup 46 akhwat, parenting sunnah akhwat, dari Umu Al-Ghazi, Palembang, Masya Allah. Bismillah, afwan izin bertanya tentang berbohong terhadap anak. Gimana kalau sang ibu yang lapar berbohong tidak suka makanannya pada anaknya yang masih mau makan, padahal sudah kenyang, dan itulah satu-satunya makanan yang bisa dimakan ibunya. Salahkah jika seorang ibu jika berbohong seperti di atas dan mengabaikan kebutuhannya akan makan? Atau apakah sang ibu harus memberi pengertian pada anaknya bahwa sang ibu juga butuh makan? Anak sering dilema dalam kasus seperti di atas. Bagaimana sebaiknya sikap ibu? Sedikit anak gambarkan kekhawatiran anak terhadap kasus ini. Anak khawatir kelak anak tidak dapat melihat kebutuhan orang lain akan makanan dan hanya memikirkan mulut ya, dan perut sendiri. Tapi di sisi lain anak berpikir biarlah anak yang masih dalam masa pertumbuhan makan seperti keinginan mereka dan berharap anak tumbuh dengan baik. Berbohong dalam seperti ini tetap tidak baik ya. Meski kita niatnya agar dia makan dengan apa yang diinginkan dan seterusnya, tidak. Ini justru akan melatih anak manja. Ya. Mungkin sesekali untuk memberikan apresiasi baik kepadanya tidak masalah. Tapi kalau terus-menerus akan mengakar kuat. Yang pasti kalau Anda berbohong dengan sengaja berbohong, ya, itu jelas tidak baik. Karena kebohongan ya tidak diperkenankan sama sekali. Ya. Dalam Islam. Maka di sini justru anak akan manja pertama, yang kedua khawatirnya akan tidak bisa mengerti dengan kondisi orang lain seperti yang dikhawatirkan tadi oleh ibu itu sendiri ya. Jadi memang hidup itu nyatanya ada manis dan pahit, ada hitam dan putih, ada nikmat dan musibah. Justru kita harus memberikan kepada anak pemahaman realita kehidupan, kenyataan hidup itu seperti ini. Justru anak yang biasa hidup susah, mandiri, tekun, ulet, apa adanya, qanaah, menerima apa adanya Allah berikan, akan menjadi anak yang tangguh, anak yang siap dengan resiko kehidupan dia nantinya. Tapi anak yang biasa manja, anak yang biasa dibiasakan dengan segalanya ada, fasilitas ada, makan segalanya kenyang, tanpa memperhatikan kehidupan orang lain, dia akan sulit peka dengan masyarakatnya, peka dengan lingkungan sekitarnya. Bahaya. Bahkan ma'asyiral muslimin ya, dalam tips pendidikan kita ini, seharusnya orang tua justru sesekali, bukan bohong ya, sesekali untuk memberikan pelajaran ya. Misalkan anak minta pun duit ada, kita tidak membelikan. Meskipun menangis, merengek, biarlah menangis dan merengek. Karena hidup tidak selamanya manis. Tapi akan kalanya susah, akan kalanya pahit. Ya. Tidak semua yang diinginkan anak kita turuti, ibaratnya begitu. Kita ada uang ini, tetapi bukan untuk istilahnya memanjakan segalanya difasilitasi, tidak. Sesekali dia harus tidak bisa mencapai yang dia inginkan. Ya. Karena kenyataan begitu, hiduplah begitu. Jadi karena kenyataan hidup demikian adanya, ya. Tidak semua yang kita inginkan terrealisasi, tidak semua yang kita inginkan didapatkan, tidak semua yang kita inginkan pasti teraih atau diraih, tidak bisa. Ada banyak orang yang berharap tetapi tidak mendapatkan yang diharapkan. Ada banyak. Maka itulah realita hidup. Kita harusnya mengajarkan kejujuran. Karena kejujuran pasti adalah yang terbaik. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kata Nabi. Sesungguhnya kejujuran mengarahkan kepada kebajikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan mengarahkan kepada keburukan.
Sebaliknya kata Nabi, ya kawal kadiba, jauhi olehmu kadib. Wa innal kadiba, sungguhnya kadib itu yahdi ilal fujur, mengarahkan pada fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sementara fujur mengarahkan pada neraka. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, niat-niat yang baik seperti ini perlu dicek ulang. Ya. Tapi kalau maksudnya ya karena itu hanya satu-satunya makanan, ya anak ingin makan, sementara ya itu hanya itu yang ada, ibu bilang ibu sudah kenyang demi anaknya, ya itu tidak masalah. Tapi kalau terus-menerus ya dalam rangka berbohong, maka tidak benar. Karena ada unsur kebohongan, ya. Tapi kalau kita dalam arti mengalah, kita sudah kenyang, sudah nggak masalah, kita cukup, kita makan dengan seadanya sudah cukup. Ithar dalam rangka lebih mementingkan, ya, mementingkan orang lain, melatih mementingkan orang lain, maka bagus. Ya, jadi sisi ini bisa dilihatlah, sisi yang mana, ya, antara apakah ini ithar mendahulukan orang lain, ataukah justru kita mengajarkan kebohongan. Ya, perbedaannya jelas jauh, ya. Ithar mendahulukan orang lain, amal utama. Ya, kita tidak, sudahlah nggak apa-apa, saya cukup. Ya, karena memang kita cukup, kita tidak berdusta, kita sudah merasa cukup dengan yang ada. Ya, kita lebih mengutamakan Anda yang membutuhkan. Ya, seperti seorang di zaman Nabi SAW, 3 sahabat ya yang saling memberikan ithar mereka, memberikan mengutamakan orang lain. Sahabat di sana haus karena sedang sakarat, lalu didatangkan air oleh sahabat yang lainnya. Terdengar di sana suara orang juga sedang haus, maka sahabat yang ini, ya sudahlah biar dia yang minum. Maka dibawa oleh sahabat yang membawakan minum ini kepada sahabat yang lainnya. Ternyata ada suara haus lagi, ya orang juga minta minum, maka dibawa orang ini karena dia ithar juga mendahulukan orang lain, ya maka dia juga berikan kepada sahabat yang lainnya. Maka ini ketika mau minum sama, ya. Ternyata sudah didapati orang yang ketiga sudah meninggal. Mau balik yang kedua juga sudah meninggal, yang pertama juga sudah meninggal. Ini ithar. Ithar atau mengutamakan orang lain itu khair, suatu kebaikan. Tapi kalau kita berdusta, ya, berbohong, ya, hanya karena memanjakan anak, hanya karena agar anak lebih terus makan dan makan, meraih apa yang diinginkan, ini yang dikhawatirkan adalah justru keburukan, memanjakan yang berlebihan, sehingga anak tidak tahu hidup itu realitanya ada, susahnya. Kalau Anda jujur, nak berbagi ya nak, ya ibu juga lapar. Saya kira justru kalau di sini satu piring bisa untuk berdua adalah sunnah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, ya, makanan yang barokah itu, ya, Nabi menyebutkan bahwa satu piring cukup untuk, atau satu porsi cukup untuk 2 orang, 2 porsi cukup untuk 3 dan 4 orang. Begitu Nabi SAW. Itulah barokah. Justru kita ajarkan seperti itu, ya. Jadi anak untuk berbagi, apalagi dengan orang tuanya sendiri. Karena harta anak nantinya ketika dewasa pun adalah milik orang tua. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu, jadi milik ayahmu. Maka harus mendahulukan orang tua nantinya. Lebih-lebih anak untuk mendahulukan orang tuanya. Nah, maka ibu, ya, atau bapak, sesayang apapun pada anak, jika ingin ithar, maka buktikan itu ithar, mementingkan anak. Yang penting anak bahagia, yang penting anak bisa makan. Tapi Anda juga cukup, jangan karena itu sebenarnya Anda berbohong. Anda memang benar sudah cukup. Anda sudah sudah dengan apa yang Allah berikan sudah cukup. Tapi kalau Anda sendiri memang butuh makan, Anda juga kelaparan, ya, maka sudah sepatutnya untuk berbagi. Demikian Allah a'lam bishawab. Nah, semoga Allah SWT memudahkan urusan Anda dan urusan kaum muslimin yang lainnya. Demikian beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Dan ini yang bisa kami berikan jawabannya.
Ya, wallahu taala wa alam bisawab. Hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.